Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi hari ini mengenai peradaban Islam masa dinasti Bani Abbasiyah, di mana pemateri pertama adalah Yurike, pemateri kedua adalah saya sendiri, dan pemateri ketiga adalah kawan kita, Putri Wulan. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai. Silakan pemateri pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kemajuan dalam bidang teknologi, politik, dan militer, sama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini slide-nya pindah nggak? Pindah. Pindah, Cak. Ya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintah dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintah ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Diambil dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah, inilah nama yang disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan tersebut, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Di kota Humaimah bermukim keluarga Abbasiyah, salah seorang pemimpin bernama Al-Imam Muhammad bin Ali yang merupakan peletak dasar-dasar bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Para penerang Abbasiyah berjumlah 150 orang di bawah pimpinannya yang berjumlah 12 orang, dan puncak pimpinannya adalah Muhammad bin Ali. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abdul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan terbunuh dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. Sedangkan pimpinan propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Segeralah Abdul Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah diiringi oleh para pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salamah selanjutnya berkemah di Kufah dan setelah ditaklukkan pada tahun 132 Hijriah, Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abdul Abbas, diperintahkan untuk melarikan diri di mana akhirnya dapat dipukul di dataran rendah Sungai Zab. Khalifah itu melarikan diri sehingga ke Fustat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayyum, tahun 132 Hijriah. Dan berdirilah dinasti Abbasiyah
yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abdul Abbas Asy-Syaffah dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Untuk selanjutnya, kemajuan dalam bidang politik dan militer. Dinasti Umayyah, orientasi kebijakan yang dikeluarkannya selalu pada upaya pelunasan wilayah kekuasaan. Sementara pemerintah dinasti Bani Abbasiyah lebih memfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa pemerintahannya ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Terus yang selanjutnya, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan sains dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, diantaranya adalah kebijakan politik pemerintahan Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali. Mereka memberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Kebijakan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang membawa harum nama dinasti ini. Dengan demikian, bermunculan banyak ahli dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, filosof yang terkenal, diantaranya adalah Al-Kindi, Abu Nars Al-Farabi, dan yang lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam juga terjadi pada bidang ilmu sejarah, ilmu bumi, astronomi, dan lain sebagainya. Di antara sejarawan Muslim yang pertama terkenal yang hidup pada masa ini adalah Muhammad bin Ishaq. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai lembaga pendidikan, yaitu madrasah. Lembaga al-madrasah yang secara harfiah berarti sekolah. Nah, lembaga madrasah ini merupakan lembaga yang bersifat formal. Al-madaris, yaitu bentuk plural dari madrasah, secara umum terdiri dari pendidikan pertama, menengah, dan tinggi. Nizamul Mulk yang mula-mula mendirikan nama madrasah. Madrasah ini diberi nama Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Selanjutnya, bersama dengan itu terdapat pula Madrasah Tajiziyah di Baghdad, Madrasah Mustansiriyah, dan Madrasah Al-Nuriyah Al-Kubra di Syria yang dikenal sebagai pendidikan tinggi. Pada masa ini, lembaga madrasah berkembang di berbagai kota seperti Baghdad, Taik, Muro, Tabristan, Nisabur, Isfahan, Basrah, Musil, dan di kota-kota besar lainnya. Selanjutnya. Nah, lembaga madrasah banyak didirikan. Jadi pada masa Abbasiyah ini tuh banyak madrasah yang didirikan dengan karakteristik masing-masing. Salah satu di antaranya adalah Madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad, memiliki cirinya sendiri berbeda dengan daerah yang lain. Pada umumnya memiliki satu sistem, satu tujuan, dan satu rencana pelajarannya. Menurut Mahmud Yunus, ilmu yang diajarkan hanya ilmu-ilmu syariah meliputi nahwu, ilmu kalam, dan fikih 4 mazhab. Selanjutnya, sedangkan Madrasah Al-Mustansiriyah
mengajarkan ilmu-ilmu seperti ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu syariat, bahasa Arab, kedokteran, dan ilmu pasti. Bahkan Madrasah Nahwiyah mengkhususkan diri dalam studi ilmu tentang tata bahasa Arab. Kemudian ada metode belajar. Jadi di madrasah itu karena dia bersifat formal, jadi apa yang diajarkan di sana itu jadi sudah terstruktur. Ada metode belajar. Nah, metode belajar yang paling sering digunakan adalah Khalaqoh. Menurut Nakostin, dalam Soekarno Karya adalah sistem kegiatan proses perkuliahan di madrasah, di mana Syekh duduk di dekat dinding atau pilar yang memungkinkan untuk bersandar, dan mahasiswa duduk di depannya membentuk setengah lingkaran. Mahasiswa yang lebih pintar atau lebih tinggi pengetahuannya duduk di dekat Syekh. Hal ini memungkinkan untuk tumbuhnya motivasi untuk meraih kedudukan mulia itu dengan belajar lebih keras. Nah, setiap Khalaqoh itu maksimal memiliki 20 ada 20 orang di dalamnya. Selanjutnya, nah, kemudian ada beberapa langkah, ada 4 langkah dalam proses Khalaqoh. Yang pertama, Syekh membuka Khalaqoh dengan didahului doa. Kemudian Syekh mengemukakan komentar atas topik, tema, atau pokok bahasan tertentu. Lalu imlak atau dikte dengan penjelasan dari Syekh. Kemudian ada diskusi. Pada langkah ini, mahasiswa didorong untuk bertanya dan mengumpulkan pendapat dengan bebas sehingga sering terjadi perbedaan pandangan antara Syekh dan mahasiswa. Dan yang terakhir, Syekh memeriksa catatan atau kesimpulan yang dibuat mahasiswa, memberi anjuran untuk baca kitab dan sebagainya. Selanjutnya, kemudian ada kita masuk ke dalam pembahasan, kan kita ngebahas tentang ini ya, Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama itu disebut juga sebagai periode pengaruh Persia pertama. Kemudian periode kedua disebut juga sebagai periode pengaruh Turki pertama. Periode 3 disebut sebagai periode pengaruh Persia kedua, atau disebut juga dengan dinasti Buwaihi. Selanjutnya, periode keempat disebut juga dengan periode pengaruh Turki kedua, dan disebut juga dengan dinasti Bani Saljuk. 2 periode tadi itu yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian ada periode terakhir, di mana di mana ini tuh adalah masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti lain, namun pemerintahannya itu hanya efektif di Baghdad saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Masa kekuasaan Bani Buwai. Berdirinya Bani Buwai, kehadiran Bani Buwai berawal dari 3 orang putra Abu Syuja Buwai, seorang pencari ikan. Jadi Abu Syuja ini dia itu adalah nelayan yang memiliki 3 putra. Ada Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, karena mereka itu punya keinginan untuk terlepas dari kemiskinan, mereka memasuki kemiliteran, karena pada masa itu tuh menjadi tentara pasukan perang itu akan semacam kayak ada peningkatan kayak menghasilkan sesuatu gitu loh, seperti itu. Kemudian setelah masuk ke itu dipandang akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak gitu kan ketimbang menjadi nelayan. Pada mulanya mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Kali, salah seorang panglima perang daerah Dailam. Setelah pamor Makan Ibnu Ali memudar, mereka kemudian bergabung dengan panglima Mardawij Ibnu Zayyar al-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawij mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Kharaj, dan 2 saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari Kharaj itulah kekuasaan dinasti Buwai bermula. Selanjutnya, nah, tadi kan disebutkan ya, dari 3 anak itu ada yang namanya Ali Buwai. Ali ini adalah seorang yang ambisius, tidak merasa cukup dengan satu wilayah.
Dia memperluas wilayahnya sampai ke Aspahan, sedangkan kedua saudaranya Hasan dan Ahmad memperluas wilayahnya sampai ke Karman, Rafi, dan Ahwaz. Mardawij takut kepada orang-orang bersaudara tersebut. Orang-orang Turki membunuh Mardawij pada tahun 323 Hijriah dan memberi kekuasaan pada saudaranya Mardawij. Bani Buai memanfaatkan keadaan tersebut. Mereka menguasai Persia, Gunung Hamazan, dan membentuk negara Buai. Ali berusaha mendapatkan legitimasi dan legalisasi dari Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Radi Billah, dan mengirimkan sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ia berhasil mendapatkan legitalitas itu. Kemudian Ali melakukan ekspansi ke Irak, Ahwaz, dan Hasim. Dari sinilah tentara Buai menuju Baghdad untuk merebut kekuasaan di pusat pemerintahan. Di Baghdad pada waktu itu sedang terjadi perebutan jabatan antara antara wazir dan militer. Para pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad ibnu Buai yang berkedudukan di Ahwaz. Akhirnya Ahmad dan pasukannya tiba di Baghdad pada tanggal 11 Jumadil Awal 334 Hijriah. Yang menjadi khalifah ketika itu adalah Al-Mustakhfa Al-Mustakhfa memberinya gelar Al-Mu'iz Ad-Daulah yang memuliakan negara kepada Ali, dan kepada Hasan adalah Rukun Ad-Daulah, dasar negara. Bani Buai membiarkan Bani Abbas menjadi khalifah. Bani Buai mencapai posisi terkuatnya pada masa Ad-Daulah 949 sampai 983, anak dari Ruk al-Daulah. Selanjutnya, baik, perpecahan pada masa Bani Buai. Pada masa Bani Buai mengalami perpecahan. Jadi karena tadi ya terjadi perpecahan itu kenapa? Karena kan tadi mereka itu 3 bersaudara. Mereka membagi-bagikan daerah kekuasaannya. Si 3 saudara ini membagi-bagikan daerah kekuasaannya sehingga anak cucu mereka yang udah beberapa tahun kemudian mereka itu saling memperebutkan daerah kekuasaan. Ya intinya begitu ya dari paragraf yang panjang itu. Kemudian yang menyebabkan kehancuran Imperium Buawiyah, yaitu semakin gencarnya serangan Bizantium ke dunia Islam, semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil seperti Fatimiyah, Isidiyah, Hamdaniyah, dan Ghaznawiyah yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Kemudian Tugril Bek, raja dari dinasti Saljuk, memasuki Baghdad, menyerang dan mengakhiri riwayat kekuasaan Bani Buawiyah. Jadi intinya itu ada faktor internalnya itu ya perebutan kekuasaan, kemudian yang faktor eksternalnya itu semakin gencarnya serangan dari Bizantium ke dunia Islam. Kedua, terus adanya ini usaha dari dinasti-dinasti kecil untuk membebaskan diri, dan yang terakhir serangan dari Tugril Bek ke pada masa Bani Buawiyah. Selanjutnya Buawiyah. Poin 3. Baik, ada momentum penting pada masa Bani Buai. Yang pertama, Baghdad dan Shiraz. Di zaman Buai, Baghdad telah kehilangan kepentingannya dari segi politik, yang mana telah berpindah ke Shiraz, tempat bermukimnya Ali bin Buai yang bergelar Imadud Daulah, yang menikmati kekuasaan tertinggi di dalam kerajaan ke Baghdad dan telah direbut oleh generasi Bani Buawiyah berikutnya. Pengaruh Baghdad dari segi agama juga semakin pupus disebabkan perselisihan mazhab di antara khalifah-khalifah Bani Buai. Kemudian yang kedua ada Ikhwanus Safa. Di zaman Bani Buai muncul kumpulan Ikhwanus Safa yang mengamalkan berbagai falsafah dan hikmat yang dikatakan bersumber dari mereka. Kemudian negeri-negeri yang memisahkan diri di zaman Bani Buai, itu kan sudah dijelaskan ya. Kemudian ada perselisihan mazhab. Selanjutnya
Jadi perselisihan mazhabnya itu antara Syiah dan Ahlus Sunnah ya. Kemudian yang nomor 4 itu ya tokoh-tokoh pada masa Buai. Jadi tokoh-tokoh seperti ilmuwan, pemikir, dan ulama besar lahir pada kekuasaan ini dan mayoritas itu berada di Baghdad. Di antaranya itu adalah Ibnu Sina, Al-Fargani, Abdurrahman As-Sufi, dan Ibnu Masawi. Selanjutnya, kemudian ada kekuasaan dinasti Saljuk. Pada periode berikutnya, Saljuk dipimpin, tadi kan udah dibahas ya, Tugrul Bek. Nah, Tugrul Bek ini berhasil mengalahkan Mahmud al-Ghaznawi, penguasa Ghaznawiyah pada tahun sekian dan memaksanya meninggalkan daerah Khorasan. Setelah keberhasilannya tersebut, Tugrul memproklamirkan berdirinya dinasti Saljuk. Pada tahun 432 Hijriah, dinasti ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di saat kepemimpinan Tugrul Bek inilah, pada tahun 1055 Masehi, dinasti Saljuk memasuki Baghdad, menggantikan dinasti Buai. Selanjutnya, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya ketika menguasai negeri-negeri di kawasan Timur Tengah, seperti Irak, Persia, Suriah, dan lainnya. Sebagai negara yang sangat kuat, dinasti Saljuk amat disegani. Pada tahun 1055 Masehi, kerajaan Saljuk sudah mampu menembus wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah. Selanjutnya, kemudian ada faktor kemunduran pada masa Bani Saljuk. Ada faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan antara saudara, paman, dan anak-anak yang saling memperebutkan tampuk kepemimpinan. Kemudian ada pemerintahan Saljuk yang tidak mampu menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji-panji kekuasaan dinasti Saljuk. Terjadinya gesekan yang luar biasa dalam kekuasaan dinasti Saljuk sehingga menimbulkan bentrok militer yang terus-menerus berkepanjangan. Lalu ada konspirasi dari beberapa kelompok terhadap Kesultanan Saljuk dan membunuh para sultan beserta keluarganya. Ada faktor eksternal, serangan tentara Mongol yang sulit untuk dibendung lagi. Selanjutnya, momentum penting pada masa Bani Saljuk, yaitu ada perkawinan antara kalangan kaum Saljuk dengan kalangan Bani Abbasiyah, yaitu di antaranya adalah perkawinan antara putri-putri Bani Abbas dengan putri-putri Saljuk, karena memang banyak, putra-putri Bani Abbas dengan putri Saljuk, istri dari berbagai keturunan. Kemudian selanjutnya ada penaklukan Asia Kecil. Sebelum zaman Saljuk, penaklukan Islam tidak sampai ke Asia Kecil. Pada saat itu, kaum muslimin dari pihak kaum muslimin dan Bizantium dari pihak yang lain hanya melancarkan serang-serangan kecil yang hanya bertujuan untuk menimbulkan ketakutan satu sama lain atau untuk memperoleh harta rampasan dan barang-barang. Namun pada masa ini pemerintah Bani Saljuk itu berhasil menguasai Asia Kecil. Kemudian ada Hasyashin. Kelompok Hasyashin merupakan bagian aliran Ismailiyah yang merupakan Great Terror di dalam masa dekat 2 abad lamanya, semenjak perbatasan Tian Shan di sebelah timur sampai ke pesisir utara Afrika. Mereka itu dibenci oleh para pembesar Daulat Abbasiyah maupun para pembesar Angkatan Salib karena banyak melakukan pembunuhan politik secara gelap. Selanjutnya, ada kerajaan-kerajaan yang lahir setelah keruntuhan kaum Saljuk. Ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, ada kerajaan Khwarizm yang muncul setelah keruntuhan kaum Saljuk Izam dan Saljuk Irak dari Kurdistan, kerajaan Gus Turkaman yang menggantikan kerajaan Saljuk Karman, kerajaan Gur dan kerajaan Turkiyah, kedua menggantikan. Jadi gini, pada masa Bani Saljuk ini tuh ada periode-periodenya lagi, karena kan Bani Abbasiyah itu kan
memerintah cukup lama ya, sangat lama begitu. Jadi dari pemerintahan Abbasiyah ini tuh dibagi lagi jadi beberapa dinasti. Nah, ada di antara dinasti-dinasti tersebut ada lagi periodenya. Maka dari itu dari sepanjang pemerintahan Bani Saljuk ini ada muncul beberapa dinasti-dinasti kecil lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ada bangunan di zaman kaum Saljuk. Kaum Saljuk sangat suka pada bangunan-bangunan yang besar, ukiran-ukiran yang cantik dan gambar yang penuh perhiasan. Hasil-hasil seni ini dapat digemari di zaman mereka. Bangunan-bangunan Saljuk di Aswan merupakan bukti minat mereka terhadap bidang bangunan. Dibangunlah tiang-tiang tinggi untuk membuat bangunan-bangunan yang besar. Selanjutnya, baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang dinasti Fatimiyah. Nah, sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah ini tidak terlepas dari gerakan-gerakan militan dan frontal yang dilakukan oleh Syiah Ismailiyah yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Syi'i dengan terampil dan juga terorganisir. Pada tahun 909 Masehi, gerakan tersebut berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah di Tunisia atau Afrika Utara di bawah pimpinan Said bin Al-Husain setelah mengalahkan dinasti Aghlabiyah di Sijil Masa. Kemunculan Said bin Husain kala itu merupakan puncak propaganda sekte Ismailiyah yang sempat menggeser kekhalifahan Umayyah. Kendati demikian, keberhasilan gerakan ini tidak lepas dari upaya propaganda Abu Abdullah Al-Hudain Al-Syi'i. Kesuksesan yang didapatkan oleh Al-Syi'i ini telah mendorong Said untuk meninggalkan markas besar Ismailiyah di Salamiyah lalu pergi ke Laut Afrika. Ketika masuk penjara karena dinasti Aghlabiyah, Said ditolong oleh Al-Syi'i. Kemudian mereka menghancurkan dinasti Aghlabiyah pada tahun